Ini bukan tentang siapa negara yang paling kuat, tapi ini tentang nyawa manusia yang berbalut dengan keimanan. Kerusakan di mana-mana, tangisan menjerit tanpa pelukan, luka sobek tanpa jahitan, manusia mati dibakar hidup-hidup. Perang dan pembantaian masih berlanjut meskipun PBB memberikan kecaman. Rasa takut bangsa Israel telah hilang melihat pemimpin dunia hanya duduk dan mengutuk di sosial media. Tidak hanya sampai di situ, semua jenis bom bebas mendarat di tanah itu, bagaikan tempat uji coba mesin pembunuh yang kejam. Manusia ditahan tanpa makanan, namun mereka harus tetap hidup demi organ tubuh yang dapat dijual sebagai suplai ekonomi Israel. Di zaman teknologi, kabar berita datang silih berganti. Tangisan anak-anak yang berlumuran darah tidak lepas dari lensa kamera. Semua negara mengecam perbuatan laknat Israel, namun tidak berani berbuat apa-apa. Alasan hukum negara menjadi modal utama. Negara Turki yang dipandang kuat dengan ketegasan pemimpin yang dirasa hebat. Di tengah panasnya pembantaian Palestina, dia mengaung begitu hebat, membakar semangat rakyat. Namun kisahnya hanya sebatas sosial media yang kini meredup tanpa kabar berita. Harapan baru datang dari negeri Yaman. Keberanian pemimpinnya tidak hanya berteriak di sosial media, namun tegas di dunia nyata. Ratusan roket berterbangan di langit-langit Israel hingga membuat masyarakat Israel berlarian ke negara Eropa. Dari sini kita berkaca bahwa masyarakat Israel adalah penakut dan tidak sebanding dengan masyarakat Palestina. Rasa terima kasih berbalut doa untuk para jurnalis yang ada di sana. Berkat mereka, kami tahu kabar berita pembantaian Palestina yang kerap kali ditutupi dunia. Begitu juga dengan saudara kami di Palestina. Kami sadar bahwa sakit yang kami rasakan tidak seberapa. Kami pun tahu lensa kamera tidak cukup lebar untuk dapat menggambarkan kehancuran dan penderitaan di sana. Setiap pagi buta, melihat kabar berita masyarakat Palestina dibantai tidak terhitung angka, hingga amarah memuncak menimbulkan tanda tanya. Kenapa masyarakat Palestina tidak angkat senjata? Bukan hanya batu, tapi dengan peluru tajam yang dapat menembus kepala serdadu Israel. Pertanyaan itu terus-menerus menghantui kepala, menutup kemurnian akal, mendorong untuk mengabaikan kabar berita saudara seiman. Kini kami pun sadar, sekeras harimau mengaung dikelilingi jeruji besi, tidaklah terdengar oleh sekawanan harimau di alam liar. Masyarakat Palestina tidaklah punah lantaran dibombardir oleh Israel. Tidak pula menderita lantaran dikelilingi oleh tembok raksasa, namun menahan perih yang amat dalam lantaran negara Arab mengirimkan bantuan kain kapan. Bantuannya bagus, namun pesan moralnya mengeritik logika, mengundang tanda tanya. Tidak tempat bagi masyarakat Palestina untuk bersandar. Negara Arab yang dipandang saudara seiman membangun tembok penghalang yang begitu besar di perbatasan. Saudara seiman, masyarakat Palestina tidak akan kemana-mana. Negeri mereka dikelilingi tembok penghalang. Mereka dilahirkan untuk menjaga kemurnian Masjidil Aqsa, bukan hanya dengan prinsip, tapi juga dengan akhlak mulia. Keimanan mereka begitu tangguh, tidak hancur dihujani peluru, tidak goyang diterpa badai, tidak pula luntur dilanda kelaparan. Kalimatul Haq masih tetap bergemuruh di langit Palestina sebagai tanda bahwa Islam masih tetap berdiri kokoh di bumi Palestina.